Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Satria, NIM 0541004008. Kali ini saya mencoba mengerjakan tugas 2 menggunakan aplikasi SEM. Oke, saya baca sudah saya baca semua ini soalnya dan sudah saya catat biar mudah mengerjakannya. Sekarang kita kembali ke aplikasi SEM-nya. Di Apache ini kita klik tombol start. Baru yang kedua di MySQL ini kita klik juga tombol start. Habis itu kita klik admin di MySQL. Kita klik maka akan muncul seperti ini. Oke. Di sini kita klik buat baru database-nya, kita buat namanya tugas 2, kita buat, oke. Baru selanjutnya kita buat administrator. Administrator tadi ada 3 kolomnya, kita buat, oke. Di sini ada ID admin, INT-nya kita kasih 3, baru ada waktu jaga dan ada nama admin. Di waktu jaga kita buat parchar, parcharnya 50, kita kasih karakternya, baru parchar lagi, kita kasih 30. Jangan lupa di ID admin auto increment-nya sama primary key-nya kita centang. Oke, baru kita simpan. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat lagi baru. Namanya kita buat daftar. Jangan lupa buat namanya daftar. Baru yang pertama kita buat namanya ID daftar. ID ada daftar, kita buat INT-nya 3. Baru yang kedua ada ID admin. Kita buat INT-nya 3 juga. Baru yang ketiga ada ID pasien. ID pasien kita buat INT-nya 3 juga. Baru jangan lupa di ID daftar kita buat auto increment-nya kita centang sama primary key-nya, baru kita buat simpan. Oke, selanjutnya kita buat lagi baru sesuai soal tadi ya. Kita buat namanya adalah dokter. Baru nama di dokter ada apa aja? Kita buat namanya ada ID dokter, ada nama dokter, ada tanggal lahir, baru ada spesialis. Karena kurang kita tambahin lagi, ada sesuai sama ini tadi, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti di sini cuma ada 4, kita tambah lagi 3 kolomnya. Oke, habis spesialis ada waktu kerja, baru ada nomor HP, baru ada alamat dokter. Setelah itu di ID dokter kita buat INT-nya 3, nama dokter kita kasih parcarnya 30, baru tanggal lahir kita buat parcarnya 30 juga bisa. Spesialis kita buat parcarnya 30 boleh. Waktu kerja kita buat parcarnya 30. Nomor HP kita buat parcarnya 30. Alamat dokter kita buat parcarnya 50 ya. Di tanggal lahir ini kita ganti date juga bisa, teman-teman. Dari di ID dokter ini jangan lupa lagi ya, kita klik auto treatment-nya sama primary key-nya biar muncul, lalu kita simpan. Oke, setelah itu kita tambah lagi baru dengan nama dokter admin. Dokter admin ada ID data, baru ada ID dokter, baru ada ID admin. INT-nya kita kasih 3 semua. Baru auto increment jangan lupa checklist di ID data sama biar primary key-nya, baru kita simpan. Selanjutnya kita klik, kita tambah nama pasien. Pasien di ID pasien kita ada buat ID pasien. Habis itu ada nama pasien, habis itu ada jenis kelamin, habis itu ada alamat pasien. Alamat pasien. Oke, di ID pasien kita kasih INT 3, nama pasien, kita buat parchar ada 30. Baru jenis kelamin ini, untuk jenis kelamin kita pilih enum. Kita edit enumnya dulu. Kita hapus karena kita pilih cuman laki-laki dan perempuan, L dan P. Oke, di alamat pasien kita buat parchar, kita kasih 50. Setelah itu di ID pasien jangan lupa lagi kita klik
auto incrementnya sama primary key, lalu kita simpan. Oke, setelah itu selanjutnya kita buat lagi namanya pasien dokter. Pasien dokter ada ID, baru ada ID dokter, baru ada ID pasien, baru ada waktu periksa. Baru kita tambahkan kolomnya karena kurang, kita tambahkan 1. Ini 1. Ada, kita cengok di pasien dokter ada ID 1, 2, 3, 4, 5. Resep. Resep sama waktu periksa. Oke, ID tetap kita kasih INT 3. ID dokter kita tetap kasih 3, INT-nya. ID pasien tetap kasih INT 3. Resep kita kasih parcarnya 100 lah ya. Baru waktu periksa kita kasih parcarnya 100 juga. Jangan lupa kita klik lagi auto increment-nya biar primernya keluar, lalu kita simpan. Oke. Setelah simpan, kita klik lagi di administratornya, semuanya sudah. Oke. Baru kita klik struktur. Oke. Baru kita klik daftar. Oke, satu lagi di administrator ini kita klik struktur tadi ya, kita ulangin struktur. Kita buat di sininya indeksnya di ID admin. Oke, jangan lupa kita buat lagi indeksnya ini ya. Baru di daftar, kita klik struktur. Di daftar ada semua ID, kita buat lagi apanya ya, primernya. ID pasien, ID admin, baru ID pasien. Oke, baru di dokter kita cari lagi strukturnya. Kita lihat ya ID dokter aja ya, kita klik lain baru indeks, baru kita klik OK. Baru selanjutnya kita dokter admin ada apa aja yang mau diapain, kita klik struktur. Baru ID dokter jangan lupa lagi kita kasih indeksnya. Oke, baru ID admin lagi indeksnya. Oke, baru pasien kita klik struktur. Baru cuman ID pasien ya, indeks. Oke, baru ada pasien dokter kita klik struktur. Ada ID, ada ID dokter, ID pasien, kita kasih semua indeksnya. Oke, selanjutnya kita ke pasien kembali. Baru kita akan masukkan nama pasiennya, contohnya tambahkan. Di sini kan ada 2 kolom. Saya akan buat 4 dulu ya. Kita klik enter. Ini jangan kita abaikan, kita hapus dulu. Oke, di sini kita buat ID-nya, ID pasiennya 11. Namanya kita buat, nama pasiennya kita coba Bobby, jenis kelaminnya laki-laki, asalnya Medan. Oke, baru yang kedua ID-nya kita buat 12. Nama pasien kita buat namanya SLP, jenis kelaminnya perempuan, alamat pasiennya kita juga buat Medan. Oke. Baru yang ketiga kita buat dengan ID 13, nama pasiennya kita buat Joni, laki-laki, jenis kelaminnya, alamatnya kita buat Jakarta. Baru yang keempat ID-nya kita buat 14, nama pasiennya kita buat Nina, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya kita buat Bandung. Oke, sekarang kita simpan. Kirim, oke. Kita lihat dijelajahi. Sekarang nih sudah 4 ya semuanya. Oke, sekarang kita kembali klik tugas 2. Baru kita lakukan desainer. Oke, kita sesuaikan sama ininya. Ada dokter admin, administrator, daftar, dokter, pasien dokter. Oke. Dokter admin berarti di sini ya kita buat. Oke, baru di keduanya ada administrator.
Baru di samping administrator ada daftar. Baru di bawahnya daftar admin ada dokter. Baru di sebelah dokter ada pasien dokter. Baru di sebelah pasien dokter ada pasien aja. Oke. Selanjutnya kita simpan halaman namanya tugas 2. Taruh kecil aja ya, tugas 2. Oke, kita kirim. Oke. Setelah itu kita buat create relationship-nya. Yang pertama kita buat, belum terklik ya. Kita buat di ID pasien. Di ID pasien 1 kita buat di ID pasien sini. Saya pindahkan dulu ini ya. Tidak nampak. Oke. Di sini kita buat cas C, cas D. Jadi kita klik OK. Kalau tidak muncul kita refresh dulu. Oke, muncul. Habis itu kita klik lagi ke relationship, ke ID pasien lagi, ke ID pasien, ke ID pasien ini. Oke. Kita buat lagi cas D. Oke. Kalau nggak muncul lagi kita buat refresh lagi. Oke, setelah itu kita buat itu terus sampai ID daftar, ID admin dulu sama ID admin ini. Kita buat cas D, cas chat. Oke, kalau nggak muncul juga kita refresh lagi. Baru ID admin lagi, ID admin ini sama ini kita buat cas D. Oke. Nah, selanjutnya kita ini edit dokter sama edit dokter. Oke, kita klik cas chat. Oke, kalau tidak muncul kita refresh. Oke, muncul sudah semuanya isinya. Habis itu kita kembali ke aplikasi SEM. Kemudian kita klik cell. Baru kita tuliskan di sini MySQL. Root. Kita klik enter. Oke, di sini kita tuliskan show data bases. Di sini kita harus teliti ya, baru kita enterkan. Oke, setelah itu kita panggil lagi yang sesuai judul kita simpan tadi, tugas 2, titik koma, kita enter lagi. Oke, habis itu kita buat show spasi tables gitu ya, baru enter. Oke, baru di tugas baru selanjutnya kita buat lagi, kita tampilkan lagi, kita klik, kita tulis select nama pasien, koma, jenis kelamin, baru dari pasien, baru kita enter lagi. Sekian pengerjaan tugas 2 mata kuliah basis data menggunakan aplikasi SEM dari saya. Kurang lebih saya mohon dimaafkan agar kedepannya saya bisa lebih mahir lagi menggunakan aplikasi SEM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.